Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang wafat tahun 449 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk. Sampai kepada ucapan Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kalau di cetakan saya halaman 33, poin ke-14. Qala Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, wala qawla fi dzalik indana yajuzu an naqulahu ghaira qawlihi. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, tidak ada yang bisa kita ucapkan selain yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Illam yakun lana fihi imamun na'tamu bi siwa. Karena kita tidak memiliki imam kecuali beliau dalam bab ini. Wa fihi al-kifayah, di dalam ucapan beliau ada kecukupan. Wal makna wa huwal imamul muttaba, dan beliau adalah seorang imam yang menjadi suri toladan rahmatullah alaih wa ridwanuhu alaih. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita mengulang pelajaran yang lalu. Ahlus sunnah sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, dan yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Dan kelompok pertama yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kelompok Al-Jahmiyah. Jahmiyah nisbat kepada tokoh mereka yang bernama Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan punya guru yang namanya Ja'ad bin Dirham. Dua-duanya dihukum mati oleh pemerintah kaum muslimin di zaman itu. Mereka, sekali lagi, Jahm bin Safwan punya guru namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an.
Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Talut punya guru namanya Labid bin Al-Asam al-Yahudi. Silsilah nasab kelompok Jahmiyah sama dengan Syiah Rafidhah, kembali kepada apa? Yahudi. Ya, makanya Syiah Rafidhah dan Yahudi itu apa? Hah? Satu, ya, famili keluarga. Ya, dan termasuk juga dalam kategori firman Allah, inna asaddan nasi adawata lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Sesungguhnya manusia yang paling sengit permusuhannya terhadap orang yang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Syiah Rafidhah masuk dalam kategori asyraku. Maka dua-duanya apa? Samirawon. Ya, sama-sama apa? Musuh Islam dan kaum muslimin. Ya, masih mau bela Iran? Taib ala kullin, ya. Mereka sama musuh bebuyutan Islam wal muslimin. Dan kalau mau dibahas lagi, mana yang lebih berbahaya, musuh yang nyata atau musuh dalam selimut? Nah, itulah Syiah Rafidhah yang ada di Iran sana. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, silsilah Jahmiyah sama dengan silsilah Syiah Rafidhah kembali kepada al-Yahudi. Makanya Imam Bukhari mengatakan, la ubali sallaitu khalfa al-Yahudi awin nasara am sallaitu khalfal Jahmi awir Rafidhi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Yahudi, Nasara, pengikut Jahmiyah, ataupun pengikut Syiah Rafidhah. Mereka semuanya kufar, kata Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'ali Al-Ibad. Salah satu kekufuran kelompok Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Ketika mereka muncul dengan ucapan kufur ini, para ulama Ahlussunnah tidak tinggal diam, mereka membantah habis-habisan ucapan ataupun kesesatan dan kekufuran kelompok Jahmiyah tersebut. Bahkan Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyebut lebih dari 500 nama ulama yang mengkafirkan kelompok Al-Jahmiyah. Karena sekali lagi, salaf dahulu luar biasa kecemburuan mereka terhadap akidah as-sahihah. Ya, tidak mau akidah ini dikotori. Mereka serentak membantah habis-habisan ajaran kelompok Al-Jahmiyah, diantaranya ucapan Al-Quran makhluk. Kelompok Jahmiyah sebagaimana kebiasaan al-bidah, mereka ini licik bin licin, ya, ruwet bin jelimet bin ribet. Pokoknya bulat, ya, ucapannya nggak jelas, ambigu atau apalah namanya. Mereka dengan kelicikannya menggunakan strategi baru, nggak usah pakai kata-kata Al-Quran makhluk, biar tidak dibantah habis-habisan oleh ulama Ahlussunnah. Mereka cari retorika yang lembut, yang halus, ya, tapi bermata dua. Bisa makna hak, bisa makna batil. Yaitu mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Ini sekali lagi trik liciknya al-bidah. Ini kata-kata yang ambigu, kata-kata yang memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan hak, kemungkinan batil. Meskipun mereka niatnya yang batil. Yaitu ingin memasukkan akidah mereka, Al-Quran adalah apa? Makanya ciri Ahlussunnah terang akidah mereka, jelas akidah mereka Al-Quran kalamullah bukan makhluk, titik, sudah. Ya, Ahlul bid'ah, ya, cari-cari ungkapan-ungkapan yang ambigu yang mendatangkan kemungkinan hak, kemungkinan yang batil. Itulah ahlu asyubhat. Maka hati-hati dengan orang-orang yang punya kelakuan-kelakuan seperti ini, yang membuat syubhat kerancuan dalam terutama bab al-aqidah ataupun manhaj. Intinya tadi, kelompok Jahmiyah ingin menyusupkan akidah mereka yang kufur, tapi dengan retorika yang baru. Bacaan Al-Quranku makhluk. Imam Ahmad rahimahullah
Ya, beliau sangat amat luar biasa cerdiknya dan telitinya. Apalagi sudah kita sampaikan, beliau langsung menghadapi kelompok Jahmiyah, dan beliau yang sangat luar biasa, tegar, kokoh, istiqomah di atas akidah Al-Quran, kalamullah. Ya, meskipun harus menghadapi ujian dan cobaan, di penjara, dicambuk, bahkan beliau sempat sampai pingsan, tapi beliau tetap tegar di atas akidah as-salaf Al-Quran, kalamullah. Sampai ada ungkapan, innallaha yansuru hadzal-din birrajulain. Sesungguhnya Allah menolong agama Islam lewat dua orang. Di Abi Bakar Siddiq yaumar riddah, lewat perantara Abu Bakar Siddiq ketika memerangi orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Ya, kemudian bi Imami Ahmad yaumal mihna, dan lewat perantara Imam Ahmad ketika menghadapi fitnah khalqi Al-Quran. Ya, tapi ada kisah yang sangat menarik, ya, terutama yang perlu disampaikan di zaman ini. Meskipun beliau dikriminalisasi oleh 3 khalifah, tapi beliau tetap menghormati khalifah. Beliau tetap melarang mengkudeta pemerintah, pemimpin kaum muslimin tersebut. Ya, tidak menyinyiri, tidak mencaci maki, tidak mempermainkan namanya khalifah. Ya, beliau ketika dimintai pendapat oleh sebagian orang, apakah boleh kita memberontak kepada khalifah yang memang fitnahnya luar biasa pada waktu itu? Kata Imam Ahmad, alaikum bil inkar fi qulubikum. Ingkari kemungkaran pemimpin tersebut dengan hati kalian. Ini akidah salaf ashabil hadis. Padahal sekali lagi beliau disiksa, beliau dipenjara, tapi tetap tegar. Bukan hanya pembahasan akidah Al-Quran, kalamullah, namun juga akidah salaf, menghormati pemimpin, bersabar atas kezaliman pemimpin, tidak mencaci maki pemimpin, dan tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslim. Kata beliau, alaikum bil inkar fi qulubikum. Kalau kita nggak ikut demo, bukan berarti kita membenarkan kemungkaran, kezaliman, tidak. Tapi Ahlus Sunnah punya prinsip yang tidak boleh dirubah-rubah, yaitu diantaranya bersabar di atas kezaliman pemimpin. Kata Imam Ahmad, alaikum bil inkar fi qulubikum. Ingkari dengan hati kalian. Kemudian kata beliau, wala tasyuku asal muslimin. Jangan memecah belah kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum ma'dimain. Jangan memberontak. Jangan kalian menumpahkan darah kalian bersama darah mereka. Isbiru, bersabar. Sekali lagi, ini akidah Imam Ahmad. Sekali lagi, bukan hanya berkaitan dengan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, namun juga tegar di atas akidah salaf yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah, beliau tahu trik liciknya ahlu al-bidah, bahwasanya ungkapan bacaan Al-Quran ke makhluk itu adalah strateginya kelompok Jahmiyah untuk menyusupkan akidah mereka Al-Quran makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmiyun. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Quran ku makhluk, maka dia pengikut Jahmiyah. Karena memang dari merekalah retorika ini muncul. Dan niat mereka sama dengan yang pertama, yaitu Al-Quran makhluk. Gak tahu, Anda lupa pada pertemuan yang lalu, pernah nggak kita sampaikan kerusakan atau dampak negatif dari ucapan Al-Quran makhluk? Sudah pernah kita sampaikan? Sudah, tapi enggak, yang di sini yang pertemuan yang terakhir sudah kita sampaikan enggak? Mafasid, kerusakan-kerusakan ucapan Al-Quran makhluk. Karena sebagian orang bertanya, masih kok diributkan cuma ucapan Al-Quran? Sudah kita sampaikan belum? Belum. Baik. Kalau sudah, ya sekedar murojaah. Kalau belum, nah ini tambahan. Karena memang banyak pertanyaan seperti itu. Kok sering dibahas masalah apa sih dampak negatifnya ucapan ini? Apa efek sampingnya ucapan ini? Dibahas oleh para ulama.
bahwasanya mafasidnya banyak sekali dan intinya kufur akbar, syirik akbar. Yang pertama jelas ketika mengatakan Al-Qur'an makhluk berarti menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk hukumnya apa? Kufur akbar. Sebagaimana kata Imam Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari, man syabbahallah bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Yang kedua, efek samping ucapan Al-Qur'an makhluk itu menafikan rububiyah Allah. Menafikan apa? Rububiyah Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kalamullah dikatakan makhluk, maka ingat firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah apabila dia menghendaki sesuatu, cukup dia mengatakan kun jadilah. Ini kata-kata kun kalamullah. Kalau kalamullah makhluk menciptakan makhluk. Naudzubillah min dzalik. Dengan ini konsekuensinya apa? Menafikan rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga kata para ulama, kalau Al-Quran dikatakan makhluk, kalamullah dikatakan makhluk, maka ini juga menafikan uluhiyah Allah. Kaidahnya karena yang tidak bisa bicara tidak layak menjadi al-ilah. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membantah kaum beliau yang menyembah patung-patung, yang dihabisi, yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ditangkap. Kata Ibrahim, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya kepada berhala-berhala kalian itu, patung-patung kalian itu, kalau mereka bisa apa? Bicara. Kata para ulama, kenapa Nabi Ibrahim mengatakan demikian? Karena yang tidak bisa bicara tidak layak menjadi sesembahan. Paham dong? Kalau Allah kalamnya dikatakan makhluk, itu menafikan kalam Allah, berarti Allah tidak layak untuk disembah. Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, 3 tauhid, dia batalkan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ditambah lagi yang keempat, ketika mereka punya keyakinan Al-Quran makhluk, maka tidak ada rasa pengagungan kepada Al-Quranul Karim. Makanya kelompok liberal berapa tahun yang lalu mereka sempat memiliki ide Al-Quran itu selayaknya direvisi. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Menganggap sama dengan ucapan yang lain yang sudah kata mereka ada yang tidak layak untuk zaman ini dan seterusnya. Kenapa tadi? Karena akidah tentang Al-Quran adalah apa? Makhluk. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga di antara efek sampingnya mereka menyelisihi tadi ijma' as-salaf. As-salaf mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Jelas-jelas menentang Al-Quran yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Demikian pula menentang sabda Rasulullah alaihi wasallam. Tapi yang poin 1 sampai 4 sudah cukup menunjukkan bagaimana kerusakan ucapan Al-Quran makhluk. Makanya imam salaf atau ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka luar biasa giginya mempertahankan akidah yang satu ini karena luar biasa pentingnya dan bahayanya kalau diselisih. Sampai Imam Al-Buaiti sama juga nasibnya dengan Imam Ahmad, bahkan lebih keras lagi. Beliau disiksa, dibelenggu berhari-hari. Sampai beliau mengatakan tidak terasa belenggu tersebut karena sudah lama beliau dibelenggu dengan rantai. Kemudian beliau mengatakan, biarkan aku demikian agar suatu saat nanti ada suatu generasi yang tahu ada orang yang mati dalam rangka membela akidah yang satu. Maka sekali lagi ini salah satu akidah salaf yang sangat amat dijaga erat oleh para ulama salaf.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, maka dia pengikut Jahmiyah. Wa man qala ghairu makhluk fa huwa mubtadi'. Dan barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, dia alil bid'ah. Kenapa demikian? Karena ungkapan seperti ini belum pernah diucapkan oleh para sahabat tabi'in maupun tabi'un at-tabi'in. Mereka hanya mencukupkan dengan kata-kata Al-Quran kalamullah. Tidak ada kata-kata bacaan Al-Quran makhluk atau bukan apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad menutup rapat-rapat akidah kelompok Jahmiyah. Dan ini termasuk tadi kecerdasan, kecerdikan, dan ketelitian para ulama. Dan ini yang selayaknya untuk ditiru oleh para penuntut ilmu agama. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man talabal ilma falyudaqiq. Barang siapa yang belajar ilmu agama, hendaklah dia teliti. Ada misalnya postingan di medsos atau ceramah, dia harus teliti. Ini syubhat atau kebenaran yang murni atau di situ ada kerancuan. Siapapun yang LC, yang MA, yang doktor, yang profesor, teliti. Jangan sampai apa? Terkena syubhat, karena syubhat khottofah. Syubhat itu cepat menarik, harus betul-betul teliti. Jangan gangge saja, jangan asal terima saja. Timbang semuanya dengan qala Allah, qala Rasul. Dan apakah postingan ini sesuai dengan akidah salaf, manhaj salaf ataukah tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Jangan apa? Asal diterima saja hanya karena gelarnya, hanya karena retorikanya yang indah dan seterusnya. Hati-hati alil bid'ah, alus syubuhat. Ini luar biasa ungkapan-ungkapannya, terkadang lembut, halus, tidak terasa di dalamnya penuh dengan racun berbisa. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, hadhihi alfadhu Muhammad ibn Jarir allati naqaltuha nafsaha ila mahahuna min kitabil i'tiqad alladhi sannafahu. Inilah ucapan Imam At-Tabari yang aku nukil sampai di sini dari kitab beliau Al-I'tiqad, atau kitab beliau yang berjudul Sharihus Sunnah alladhi sannafahu. Kemudian kata Imam As-Sabuni lagi, qultu, aku berkata, wa huwa a'ni Muhammad bin Jarir rahimahullah ta'ala qad nafa an nafsihi bihadal fasl alladhi dzakarahu fi kitabihi kullama nusiba ilaihi wa kudhifa bihi min udulin an sabilis sunnah aw mailin ila syai'in minal bid'ah. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari ketika menulis kitab Sharihus Sunnah yang sudah kita baca juga sebelumnya di pertemuan yang terakhir, beliau ketika menulis kitab Sharihus Sunnah dan mencantumkan pembahasan tentang Al-Quran kalamullah bukan makhluk, kemudian beliau menukil ucapan Imam Ahmad dan beliau mengatakan beliau tidak mengikuti Imam Ahmad. Itu diantara tujuannya beliau ingin berlepas diri dari tuduhan-tuduhan dusta terhadap beliau yang berkaitan dengan hal ini. Jadi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sampaikan Imam At-Tabari pernah dituduh beliau Syiah. Beliau juga pernah dituduh mengatakan Al-Quran makhluk. Sekali lagi, ini yang pernah kita sampaikan. Dan seperti ini tidak Imam At-Tabari saja, Imam Bukhari juga pernah dituduh mengatakan sama dengan Imam Tabari Al-Quran makhluk atau bacaan Al-Quranku makhluk dan seterusnya. Dari sini ada pelajaran berharga bagi kita, yaitu tentang masalah tahdir-tahdiran.
Tahdir-tahdiran itu memperingatkan hati-hati fulan, hati-hati fulan. Sejak zaman dulu sudah ada. Maka seorang ahlus sunnah pertengahan dalam segala hal. Tahdiran menisbatkan seseorang kepada sesuatu, sikapi pertengahan. Yaitu, kalau tahdiran itu di atas bukti yang nyata, bantahan terhadapnya dengan ilmiah, ini postingannya si fulan, ini kesesatannya, atau dia dulunya mengatakan A, sekarang mengatakan B, dia mencela-menceli, ini bukti dia salah satu pengikut misalnya hizbiyah, karena ciri-ciri hizbi itu ya mencela-menceli dalam akidah, dalam manhaj. Ada buktinya, ada postingannya, bukan kilawakal. Ini namanya al-ilmu. Sebagaimana para imam-imam salaf, mereka mentahdir ya orang-orang yang sesat, menyesatkan. Bahkan mereka tidak segan-segan mengeluarkan dari ahlu sunnah. Mengeluarkan ahlu sunnah bukan hak pengadilan agama, namun ulama talibul ilmi yang memang dengan bukti yang nyata berhak mengatakan si fulan mubtadi'. Ya, seperti kisah Hasan bin Saleh di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di abad kedua Hijriah. Seorang yang bernama Hasan bin Saleh, seorang alim, tapi dia sesat dalam masalah menyikapi pemimpin. Dia mengatakan tidak wajib sholat di belakang pemimpin yang zalim. Beliau juga berpendapat boleh mengkudeta pemimpin yang zalim. Beliau nggak mengangkat senjata, cuma berfatwa. Cuma ya mengatakan demikian sebagai pendapat pribadinya sebetulnya. Tapi apa yang dilakukan oleh ulama salaf pada waktu itu? Langsung menghajar, memboikot, langsung menyesatkan namanya Hasan bin Saleh. Hanya apa? Satu kesalahan. Ya, maka kalau ada postingan dari orang-orang sekarang salafi kurang 1%. Masa hanya karena satu kesalahan dikeluarkan dari salafi? Iya, ini contohnya. Sekarang orang muslim, kita tambahkan lagi, seorang muslim dia sholat, puasa, zakat, haji, luar biasa. Tapi berdoa, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Jadi muslim atau enggak? Ini kaedah umum lah ya. Enggak memvonis si fulan-si-fulannya. Dia masih muslim atau dia sudah keluar dari Islam? Loh, kan dia sholat, puasa, zakat, masa kebaikan yang banyak hanya dikalahkan dengan apa? Ini sekarang muncul orang yang main akal-akalan. Ya, enggak kembali kepada qala Allah, qala Rasul dan manhaj salaf. Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushulus Sunnah, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha lam yu'min biha wa lam yakulha lam yakun min ahliha. Ini adalah prinsip akidah Ahlus Sunnah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan satu saja prinsip ya, prinsip akidah, maka dia bukan pengikut Ahlus Sunnah. Ini sekali lagi akidah salah, manhaj salah, terang benderang. Sekali lagi, Imam At-Tabari dituduh, tapi dengan tuduhan yang dusta. Ya, maka para ulama pun seperti Imam As-Sabuni membela beliau. Unsur akhaka dhaliman aw madluman. Yang zalim dinasehati, yang madlum dibela, jangan dibalik. Yang postingannya sesat dibela. Oh, ini nggak boleh dibantah, ya. Oh, ini sekarang ada polisi manhaj. Alhamdulillah, daripada maling manhaj. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Barang siapa yang membela kesesatan, kata Rasul, la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang membela, mendukung, melindungi kebid'ahan. Imam sekali lagi As-Sabuni di sini membela Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kenapa? Karena beliau dituduh, ditahdir dengan tahdiran yang tidak apa? Tidak benar. Sekali lagi tahdiran, bantahan, sikapi pertengahan. Kalau bantahan
atau tahdirannya hanya modal katanya, ya mungkin mimpinya dan seterusnya. Ini sekali lagi, tanpa ilmu, tanpa bukti yang nyata, buang jauh-jauh. Ini sampah. Namun kalau dengan ini postingannya, ini bantahannya, ya ini sekali lagi, al-ilmu. Ilmu nggak boleh ditolak. Menolak ilmu, al-kibr. Kata Rasul adalah apa? Kesombongan. Al-kibr, batul haq wa ghamtu an-nas. Sekali lagi, Imam At-Tabari dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Di antara tadi mengatakan Al-Quran makhluk atau baca Al-Quran makhluk, dikatakan beliau Syiah, maka beliau menulis kitab Sharihus Sunnah untuk melepaskan diri beliau dari tuduhan tersebut. Dan Imam As-Sabuni pun membela beliau. Beliau tidak salah, tidak sesuai dengan yang dituduhkan tersebut. Kemudian waladhi hakau an Ahmad radhiyallahu anhu wa ardah anna lafziyata jahmiyatun fasahun anhu. Adapun yang dinukil oleh Imam At-Tabari dari Imam Ahmad, bahwasanya Imam Ahmad mengatakan kelompok al-lafziyah itu adalah Jahmiyah. Kelompok lafziyah yaitu tadi yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Makhluk. Imam Ahmad mengatakan mereka adalah kelompok Jahmiyah, dan itu sahih, benar. Bahwasanya memang mereka lah pelopor ucapan tersebut. Wa inna maqala dzalika li anna Jahman wa ashabahu sarrahu bi khalqil Qur'an. Hal ini dikarenakan tadi tokohnya Jahmiyah yang bernama Jahm bin Safwan dan para pengikutnya awalnya terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kemudian dibantah habis-habisan oleh para ulama salaf. Walladzina qalu bil lafzi tadarraju bi ilal qalbi khalqil Qur'an. Maka yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, tujuannya itu untuk melangkah kepada Al-Qur'an makhluk. Ini sekali lagi trik liciknya ahlul al-bidah. Seperti tadi sempat kita di pesawat dengarkan kajiannya Syekh Abdul Aziz Ar-Ruis hafizahullah taala. Di antara trik kelompok harokah sekarang ini, mereka seperti yang mungkin pernah antum dengar, dilarang kita ini kalau membantah, mentahdzir, dilarang menyebut kejelekannya tok, sebutkan juga apa? Kebaikan-kebaikannya. Ini salah satu trik licik mereka. Untuk apa? Akhirnya orang-orang itu teringat dengan kebaikannya saja. Lupa dengan apa? Nah, kejelekannya. Sekali lagi, ini trik liciknya ahlul al-bidah, atau memuji-memuji tokoh-tokoh mereka, atau terkadang tokoh-tokoh mereka disandingkan dengan tokoh-tokoh ulama ahlus sunnah. Untuk apa? Untuk orang awam tertipu dengan tokoh-tokoh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi trik liciknya ahlul al-bidah. Hati-hati. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa khafu ala sunnah fi dzalika zaman min at-tasib bi khalqil Qur'an. Mereka di zaman Imam Ahmad tadi, terutama setelah hilang masa-masa dikriminalisasi para ulama, karena kalau kita lihat dalam sejarah 3 khalifah itu memiliki akidah Al-Quran makhluk. Namun setelah itu mereka kembali kepada akidah ahlus sunnah. Kelompok Jahmiyah terdesak, maka mereka pun memiliki retorika bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Fa'adraju fi hadzal qaul dzillabas li'alla yu'addu fi zumrati Jahm. Maka mereka yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, itu tadi membuat syubhat, dzillabas. Maka sudah kita sampaikan ciri ahlul bid'ah suka membuat istilah-istilah atau kata-kata yang ambigu, yang ada kemungkinan hak dan yang batil dan seterusnya. Maka hati-hati. Li'alla yu'addu fi zumrati Jahm. Tujuannya agar tidak dikategorikan pengikut kelompok al-Jahmiyah. Alladzina hum syayatinul insi yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Imam As-Sabuni, mereka kelompok Jahmiyah adalah setan-setan manusia yang sebagian mereka membisikkan kepada yang lain
ucapan-ucapan yang indah. Ini sekali lagi sudah sering kita sampaikan, barometer kebenaran bukan retorika yang indah, bukan ucapan yang bagus. Karena ciri setan dari kalangan manusia, kata Allah, adalah membisikkan kepada yang lain ucapan-ucapan yang indah. Fadzakaru hadzal lafadz wa aradu bi anal Qur'an bilafdina makhluk. Mereka ketika mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, tujuannya sama dengan pengikut Jahmiyah yang pertama, Al-Qur'an makhluk. Falidzalika samau Ahmad Jahmiyah. Makanya Imam Ahmad menamakan mereka dengan kelompok Jahmiyah. Wa hukiya anhu aidan annahu qala. Bahkan diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan al-lafdhiyatu syarrun minal Jahmiyah. Kelompok yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk itu lebih jelek, lebih jahat daripada kelompok Jahmiyah yang pertama. Jadi kalau kita mau perinci, kelompok Jahmiyah yang awal-awal pertama kali mengatakan Al-Qur'an makhluk. Orang-orang awam Ahlussunnah pun tahu itu ucapan apa? Yang sesat, kufur. Kemudian mereka membuat retorika yang lebih halus. Bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Kata Imam Ahmad, sekte kelompok yang kedua ini lebih jelek, lebih berbahaya. Kenapa? Karena syubhatnya apa? Halus. Ya, maka sekali lagi hati-hati. Ya, syubhat ini kadang lebih berbahaya daripada kesesatan yang terang benderang. Masa harus taat kepada pemimpin? Hati-hati. Lebih baik yang mengatakan terang-terangan nggak taat daripada yang apa? Membuat syubhat-syubhat. Ya, sekali lagi hati-hati. Ada dulu. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Perlu sedikit dimurajaah juga. Ahlussunnah sepakat mengatakan Al-Qur'an titik-titik bukan. Yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah. Ungkapan ini untuk membantah siapa? Kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian mereka mengambil retorika yang lebih halus. Bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Apa ucapan Imam Ahmad dalam membantah ungkapan mereka yang terakhir tadi? Tidak. Ungkapan Imam Ahmad yang membantah kelompok lafziyah tadi. Ada yang hafal? Lah, bukan hukumnya itu. Imam Ahmad mengatakan yang pertama tadi, barang siapa mengatakan bacaan Al-Quran makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Lanjutkan. Yang mengatakan bukan makhluk, dia mubtadi'ah. Ingat sekali lagi, ketika mereka mengatakan bacaan Al-Quran adalah makhluk, Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, maka dia pengikut Jahmiyah. Kenapa Imam Ahmad mengatakan demikian? Karena memang itulah trik dari kelompok Al-Jahmiyah. Pelopor ucapan bacaan Al-Quran makhluk adalah apa? Jahmiyah. Paham sampai sini? Ya, kalau paham kita lanjutkan. Ya, kalau mau ditambahkan lagi tadi, kelompok lafziyah ini lebih jelek daripada apa? Jahmiyah, karena lebih halus syubhatnya. Maka kaidah ulama Ahlussunnah demikian. Yang lebih lembut kebid'ahan atau syubhatnya itu yang lebih apa? Berbahaya. Sama dengan kaidah tadi. Yahudi musuh yang nyata, Syiah Rafidah musuh dalam selimut. Mereka lebih apa? Berbahaya. Nah, makanya ini bukan ucapan ulama sekarang saja. Imam Harb Al-Kirmani, murid dari Imam Ahmad, dalam kitab beliau Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah atau Ijma' Salaf fil I'tiqad. Ya, Imam Harb Al-Kirmani wafat tahun 280 Hijriah. Beliau mengatakan ar-rafidhatu aswa'u atharan fil Islam min ahlil kufri min ahlil harb. Bahwasanya kelompok Syiah Rafidhah lebih jahat, lebih berbahaya bagi Islam
dibandingkan orang kafir yang memerangi kaum muslim. Lagi, ini sudah diwanti-wanti, diperingatkan oleh ulama terdahulu. Masih juga ada yang membela apa? Nah, na'udzubillahi min dzalik. Makanya Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala mengatakan yang membela ya Iran CS ini ada 4 pilihan. Antum tinggal pilih yang mana? Yang pertama, orang yang membela mereka ini, yang pertama buta hatinya, atau rusak akidahnya, atau sesat pemikirannya, atau tiga-tiganya. Antum pilih yang mana? Alhamdulillah masih sehat akal. Nah, adapun yang tadi yang salah satu tadi naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi yang lebih halus syubhatnya, kesesatan kekufurannya lebih berbahaya daripada yang terang-terangan. Baik, kita lanjutkan. Wa amma mahakau Muhammad bin Jarir an Ahmad rahimallah. Adapun yang dinukil oleh Muhammad bin Jarir Tabari dari Imam Ahmad, bagian yang kedua dari ucapan beliau tadi, barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Apa maknanya? Maksudnya, innama arada bihi anna salafis salihin min ahli sunnah lam yatakallamu fi babil lafad wa lam yahujuhumul hal ilaih. Karena ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dari golongan ahlussunnah tidak pernah membahas sama sekali bacaan Al-Qur'anku makhluk atau bukan makhluk, tidak ada. Ya, sekali lagi mereka mengatakan demikian. Maka yang memulai ucapan tersebut dia ahli bid'ah. Jadi sekali lagi pembahasan ini berkaitan dengan syarah ucapan Imam Ahmad. Anak ulangi lagi, ucapan Imam Ahmad ada 2 bagian. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena yang mempelopori ucapan itu pertama kali adalah kelompok Jahmiyah. Dan itu memang yang mereka maksudkan sama dengan yang pertama, Al-Qur'an makhluk. Bagian yang kedua, Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Kenapa demikian? Karena ucapan itu nggak pernah diucapkan oleh ulama salaf. Ini mirip dengan ucapan Imam Malik, ya, wasu'alu anhu bid'ah, yang bertanya bagaimana sifatnya Allah, maka dia apa? Itu pertanyaan yang bid'ah. Kenapa? Karena ulama salaf, sahabat tabi'in dan seterusnya tidak pernah bertanya tentang bagaimana sifatnya Allah. Sama dengan ucapan bacaan Al-Qur'anku makhluk atau bukan makhluk, tidak ada salaf mengatakan demikian. Maka yang mengatakannya dia mubtadi'. Wa inna ma hadasal kalam fil lafadz min ahli ta'ammuq wa zawil humuq alladzina atau bil muhdatsat. Adapun yang mengucapkan ucapan tadi, maka itu berasal dari orang-orang yang idiot, kata beliau, zawil humuq, ya, orang-orang yang ekstrim, yang mereka membuat-buat kebid'ahan. Wa bahatsu amanhu anhu minadz dhalalat, dan mereka mencari-cari hal-hal yang dilarang dari kesesatan-kesesatan. Wa damimin maqalat wa khadu fi ma lam yakhud fihi salaf min ulama Islam. Mereka mencari-cari, membahas-bahas yang tidak pernah dilakukan oleh ulama as-salaf atau ulama kaum muslimin. Faqala al-Imam Ahmad hadal qaul fi nafsihi bid'ah wa min haqqin mutadayyin an yada'ahu. Imam Ahmad terang-terangan mengatakan itu ucapan bid'ah dan wajib bagi orang yang berpegang dengan agama untuk meninggalkan ucapan yang bid'ah tersebut. Wa kulla bid'atin mubtada'atin, dan meninggalkan setiap yang bid'ah yang diada-adakan dalam urusan agama. Wala yatafawa bihi wala bimislim minal bid'ah al-mubtada'ah wa yaktasir ala ma qalau salaf minal a'immatil muttaba'ah anal Qur'an kalamullah ghairu makhluk wala yazid alai illa takfir man yaqulu bi khalqihi. Maka bagi yang berpegang teguh dengan agama Allah cukup mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Kalau mau nambah, tambah satu ungkapan lagi yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Sekali lagi, ucapan Ahlussunnah terang benderang, Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk, dan yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir.
Yang terakhir, ini ada nukilan riwayat, kita baca langsung sampai kepada ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, man kafara biharfin minal Qur'an faqad kafara. Barang siapa mengkafiri, mengkufuri, mengingkari satu huruf ya Al-Qur'an, maka dia kafir. Mengingkari satu saja kafir. Bagaimana dengan yang mengatakan Al-Qur'an hanya tinggal sepertiganya? Siapa itu? Syiah Rafidah qatalahumullah. Bagaimana mereka dikatakan ya kaum muslimin, sedangkan mereka melecehkan Al-Qur'an, mengatakan Al-Qur'an ya sekarang ini hanya sepertiganya saja. Seperti dalam kitab mereka Usulul Kafi, tokohnya yang bernama Al-Kulaini mengatakan, innal Qur'an alladzi ja'a bihi Jibril ila Muhammad sallallahu sab'ata asyar alfi ayat. Sesungguhnya Al-Qur'an yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu 17.000 ayatnya. Ya, alhamdulillah saya di rumah ada buku itu, kitab Usulul Kafi. Ya, di jilid yang kedua ada riwayat itu dari mereka bahwasanya Al-Qur'an yang ada sekarang itu hanya sepertiganya saja. Aslinya kata mereka, aslinya Al-Qur'an 17.000 ayat. Sekarang berapa? 6.000 sekian. Masihkah mereka dikatakan kaum muslimin sedangkan mereka menghina Al-Qur'anul Karim? Na'udzubillahi min dzalik. Gimana? Cukup? Atau ada soal jawab? Cukup. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.